Lah puasa di tanggal 9 ini dikenal dengan nama Saumu Yaumi Tasu'a. Jadi Asyura tanggal 10, tanggal 9-nya puasa Tasu'a. Jadi niat nanti hari apa nih? Hari Senin, hari Rabu sama Kamis. Rabu ini Tasu'a, kemudian Kamisnya adalah Asyura. Kita juga akan membahas tentang amalan-amalan di bulan Muharram, khususnya nanti pada tanggal 10 Muharram. Yang ingatkan, nanti pada tanggal 10 Muharram disunnahkan bagi kita untuk berpuasa yang kita kenal dengan puasa Asyura. 10 Muharram ini dikenal dengan nama Asyura. Tanggal 10 Muharram ini dikenal dengan Asyura. Makanya puasanya ini adalah puasa Asyura. Sebenarnya puasanya tidak khusus pada Asyura saja sebenarnya, tapi sepanjang bulan, sepanjang hari di bulan Muharram ini kita dianjurkan banyak-banyak berpuasa. Sampai-sampai dalam hadis riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami," paling utamanya puasa, ba'da Ramadan, setelah bulan Ramadan, yaitu syahrullah, yaitu berpuasa di bulannya Allah, yaitu Al-Muharram, Syahrullahil Muharram, di bulannya Allah, yaitu bulan Muharram. Dan bulan Muharram ini adalah satu-satunya bulan yang memang diberi nama oleh Allah nih setelah Islam masuk, dan langsung diberi nama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun bulan-bulan yang lain, meskipun bulan itu keutamaannya lebih atau sama atau tidak seutama bulan Muharram, ini sudah dikenal sebelumnya. Sudah dikenal sebelum Islam, pada zaman jahiliyah sudah dikenal, tapi khusus Muharram tidak. Untuk bulan Muharram, Ramadan jelas lebih utama daripada bulan Muharram. Jadi kita dianjurkan, walaupun keutamaannya, ketika Rasulullah ditanya tentang keutamaan puasa di bulan Muharram ini atau bulan pada hari Asyura, maka Rasul menjawab bisa menghapus dosa 1 tahun. Sementara kemarin ketika puasa Arafah, setahun sebelumnya, setahun sesudahnya. Walaupun tapi tetap di sini dikatakan oleh Rasul afdhalus siyam, sebaik-baiknya puasa, seafdal-afdalnya puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Lebih-lebih nanti pada saat Asyura tanggal 10 Muharram. Makanya Rasul dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, beliau mengatakan, "Sumu, puasalah kalian semua yauma Asyura, di hari Asyura. Puasalah kalian semua di hari Asyura. Wa khalifu fihi yahuda, dan berbedalah dalam puasa itu dengan orang-orang Yahud. Wasumu qablahu yauman au ba'dahu yauman, puasalah kalian sehari sebelumnya, puasalah kalian sehari sebelumnya, au ba'dahu yauman, atau sesudahnya, satu hari sesudahnya, satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya. Jadi boleh puasa tanggal 10 sama tanggal 9-nya, boleh puasa tanggal 10 sama tanggal 11-nya, boleh puasa tanggal 9, 10, 11-nya. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis
lain ishtu ila qabilin, kata Rasul, andai kata aku hidup sampai tahun depan, kata Rasul, la asu munna, maka sungguh aku akan berpuasa, kata Rasul, at-tasi'ah wal ashir, kata Rasul, at-tasi'ah wal ashir, kata Rasul, akan berpuasa di tanggal 9 dan tanggal 10, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qubita, namun Rasul sallallahu alaihi wasallam dipanggil wafat sebelum, di tahun itu juga sebelum sampai ke tanggal 9-nya. Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia wafat sebelumnya. Lah puasa di tanggal 9 ini dikenal dengan nama Saumu Yaumi Tasu'a. Jadi Asyura tanggal 10, tanggal 9-nya puasa Tasu'a. Jadi niat nanti hari apa nih? Hari Senin, hari Rabu sama Kamis. Rabu ini Tasu'a, kemudian Kamisnya adalah Asyura. Jadi setidak-tidaknya puasa hari Rabu sama puasa hari Kamis. Enak nanti puasa hari Kamisnya double. Yang biasa istiqomah puasa Kamis ini juga mendapatkan keutamaan puasa Kamisnya. Ya kalau tidak istiqomah ya, kalau sebelumnya belum istiqomah ya, wallahu a'lam. Ya, insya Allah dapat keutamaan kedua-duanya, yaitu puasa sunnah Kamis, kemudian puasa Asyura ya. Apakah boleh puasanya hanya Asyura saja? Boleh. Tanggal 10 saja boleh. Atau kemarin yang sudah puasa dari tanggal 1, bagus. Tanggal 1 setidak-tidaknya 10 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, kemudian ada beberapa amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh para ulama, termasuk oleh para tabi'in, pada hari Asyura, pada tanggal 10 Muharram. Jadi banyak amalan-amalan, sekurang-kurangnya setidak-tidaknya ada 12 amalan. Di dalam kitab Nihayatuz Zain karangan Al-Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, wa nukila an ba'dil afadil annal a'mala fi yaumi Asyura 12 amalan. Jadi diriwayatkan dari ulama-ulama, para ulama-ulama yang mulia, bahwa amalan-amalan di hari Asyura di tanggal 10 Muharram ini setidak-tidaknya ada 12 amalan. Yang pertama adalah as-salatu, salat. Memperbanyak salat sunnah. Wa aula wal aula, yang paling afdal untuk dikerjakan, antakuna salat tasbih, yaitu mengerjakan salat tasbih, bukan salat Asyura. Jangan nanti mengerjakan salat usolli sunnata Asyura, tidak boleh. Tidak ada salat khusus Asyura, tidak ada. Tapi kita dianjurkan memperbanyak salat. Banyak ulama yang mengerjakan salat sunnah. Tapi salat sunnahnya salat sunnah mutlak, atau salat sunnah tahajud, tidak apa-apa. Taubat tidak apa-apa. Tapi jangan niatnya salat sunnah Asyura atau salat sunnah Muharram, tidak. Ya salat sunnah biasa. Yang paling afdal di sini melaksanakan salat tasbih. Sudah pernah salat tasbih? Kalau yang belum pernah salat tasbih, ngiring, lakukan salat tasbih. Kalau bisa tiap hari. Kalau bisa, tidak bisa tiap hari, sebulan sekali, setahun sekali. Kalau tidak bisa, seumur satu kali, seumur hidup satu kali. Salah satu faedahnya menghapus dosa-dosa kita. Salah satu faedah salat tasbih menghapus dosa-dosa kita semuanya. Rugi kita kalau dalam
seumur hidup tidak pernah melaksanakan sholat tasbih ruki. Kemudian yang kedua, amalan di tanggal 10 tadi as-saumu, puasa tadi ini yang sudah kita jelaskan di awal tadi ini. Puasa Asyura. Was-shadaqatu, banyak-banyak sedekah pada hari Asyura. Wat tawassu'atu 'alal iyali. Tawassu' 'alal iyal. Yes, pokoknya di hari itu buat hari spesial untuk keluarga. Jadikan juga hari spesial untuk keluarga. Yes, pokoknya nyenengin keluarga. Apalagi yang biasanya nyebelin keluarga tiap harinya, suka nyebelin suami, ini khusus pada tanggal yang sudah biasa nyenengin, tambah nyenengin lagi. Yang sudah biasa bahagiain keluarga, tambah bahagiain lagi di hari itu. Yes, ibu-ibu biasanya masak tahu tempe spesial, masak iga bakar misalnya, khusus suami anak-anaknya misalnya. Wal igtisalu, mandi. Jadi mandi biasa mandi. Ya tafaulan, ya agar dengan bersihnya badan juga bersih hatinya, bersih pikirannya. Jadi tafaulan, dengan bersihnya badan, batinnya juga bersih. Bersihnya zahir, batinnya juga bersih. Tapi jangan mandi yang macam-macam. Mandi 7 sumur. Ambil air 7 sumur, dicampur bunga 7 rupa, jangan. Nggak, ya mandi biasa. Ya. Jadi malamnya mulai malamnya tanggal 10, ya. Sebelum sholat tasbih misalnya mandi, ya hitung-hitung biar segar, biar fresh, biar bersih, ya. Sekaligus tafaulan, semoga batin kita menjadi bersih, hati kita menjadi bersih, pikiran kita menjadi bersih, ya. Kemudian selanjutnya wa ziyaratul alimis salih, ya. Upayakan untuk ziarah kepada orang alim yang soleh. Orang alim yang soleh. Biasanya tiang kadang ngajak saudara-saudara, kerabat-kerabat nih ziarah ke orang-orang soleh. Termasuk ke ziarah kubur. Pernah jemaah-jemaat yang ngajak nih ziarah kubur, ke makam di Bintaro nih, dan makam-makam orang-orang soleh lainnya. Atau ya, orang soleh yang masih hidup, ke tuan guru. Kemudian wa iyadatul marid, menyambangi orang sakit. Oh, kalau gitu ada tetangga kena corona Ustaz, saya sambangi. Ya silakan kalau berani. Ya maksudnya peduli. Wa masur ra'sil yatim, mengusap kepalanya anak yatim. Wa masur ra'sil yatim, mengusap kepalanya anak yatim. Ini salah satu amalan yang baik dilakukan di tanggal 10 Muharram pada hari Asyura nih. Bukan hanya ngusap, Bu, nih. Maksudnya menyantuni. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya dengan kafilul yatim, dengan orang yang senang menyantuni anak yatim, kata Rasul, kayak ini di dalam surga. Jadi Rasul berisyarat dengan kedua jarinya agak direnggangin gitu. Artinya dia akan bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang suka menyantuni anak-anak yatim. Jadi bukan hanya ngusap aja, diundang 100 anak yatim ke rumahnya. Nyampe rumahnya suruh doa anak yatim. Suruh doa.
dikasih air, pulang-pulangnya ini 10 Muharram diusap aja nih, habis itu pulang tidak dikasih apa-apa. Bukan gitu ya, menyantuni maknanya. Bukan hanya ngusap tapi menyantuni. Kemudian wal iktihalu. Ini maca pakai celak, tahu celak lu? Pakai celak. Wa taqlimul atfar. Motong kuku. Artinya apa? Bersihkan diri kita. Gitu loh. Bersihkan diri kita. Kemudian amalan selanjutnya wa qira'atu suratil ikhlas, membaca surah al-ikhlas alfa marrah, 1000 kali. Okay. 1000 kali. Bisa Bu kira-kira 1000 kali. Insya Allah. Baca 1000 kali. Wasilaturrahmi, silaturrahim. Jadi yaum Asyura bisa dijadikan hari ajang silaturrahim. Yang tadi misalnya sempat putus antar tetangga, antar teman, antar siapa, jadikan momentum ini silaturahim, mempererat lagi silaturahimnya. Atau yang sudah erat, dipererat lagi silaturahimnya. Makanya kalau di tempat tiang nih di Jawa nih, ya kalau 10 Muharram ada lebarannya, Bu. Saling antar makanan nih. Saling antar makanan. Ya itu adalah salah satu upaya mempererat silaturahim di antara warga satu dengan yang lainnya. Nah, dan ini juga tidak sembarangan, ternyata dulu Nabi Nuh ketika terjadi banjir yang begitu besar dan Nabi Nuh dengan orang-orang, dengan umat-umatnya yang beriman nih, ketika masuk ke perahu, ke kapalnya Nabi Nuh, selamat semuanya sampai kapalnya nyangkut di sebuah gunung, bukit. Maka kata Nabi Nuh, diperintahkan oleh Nabi Nuh, ayo kumpulkan sisa-sisa bekal yang kalian yang masih ada. Ada yang ngumpulin gandum, ada yang beras, ada yang macam-macam, semua, ada yang bawang, ada yang sayur-sayuran, kemudian dimasak. Dan itu awal mula cikal bakal ya, masak pertama kali setelah at-tufan, setelah banjir bandang itu ya, setelah banjir itu pertama kali masak yaitu. Kemudian banyak dijadikan kebiasaan ya, kebiasaan di hari Asyura itu, karena itu terjadi pada hari Asyura ya, saling berbagi makanan, masak makanan kemudian dibagi-bagikan. Silaturahim. Waqad waradat al-ahadits fi shaumi wat tawassu'ati 'alal iyal. Yang ada hadisnya dari amalan-amalan tadi nih adalah tentang puasa, itu ada hadisnya, tentang tawassu'ati 'alal iyal, tentang membahagiakan keluarga juga, ini ada hadisnya. Sementara yang lain wa amma ghairuhuma falam yarid fil ahadits, itu tidak berdasarkan hadis tapi berdasarkan amalan-amalan para ulama. Ustaz, boleh mengamalkan, kan tidak pernah dicontohkan Rasul. Boleh. Selama itu hal yang baik. Dan tidak bertentangan dengan syariat. Tidak bertentangan dengan perintah larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak masalah selama itu kebaikan. Nah, itu adalah amalan-amalan di bulan Muharram, khususnya di hari Tasyu'ah. Wa qad dzakara al-Imam al-Muhadditsin Ibnu Hajar al-Asqalani. Jadi Imam ahli hadis, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani fi Syarh al-Bukhari,
di dalam syarah kitab hadis Al-Bukhari, kalimatin, yaitu meriwayatkan satu kalimat, satu doa, man qalaha fi yaumi Asyura, barang siapa yang membaca doa tersebut di hari Asyura, maka lam yamut qalbuhu, maka hatinya tidak akan mati. Artinya hatinya hidup. Hati ini kalau hidup ini gampang nangisnya kepada Allah, gampang menerima nasihat dari orang lain. Tapi sebaliknya ketika hati ini mati, mau ikut pengajian berjilid-jilid, mau ikut pengajian berpekan-pekan, mau ikut pengajian bertahun-tahun, mau ikut pengajian, ini ya cuma formalitas saja, orangnya yang hadir tapi tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Kenapa? Karena hatinya mati. Karena hatinya mati. Apa doanya? Subhanallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh walhamdulillah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh wallahu akbar mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh la malja'a wa la manja min Allah illa ilaih subhanallah adada syaf'i wal witr wa adada kalimatillahi tammati kulliha walhamdulillah adada syaf'i wal witr wa adada kalimatillahi tammati kulliha wallahu akbar adada syaf'i wal witr wa adada kalimatillahi tammati kulliha as'aluka salamata birahmatika ya arhamar rahimin wala hawla wala quwwata illa billah wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Itu doanya. Jamin dah hafal. Qala Sayyidi Ali Al-Ujhuri, dan Sayyid Ali Al-Ujhuri mengatakan, menukil, anna man qala yauma Asyura, barang siapa yang membaca yauma Asyura, di hari Asyura, 70 marrah, 70 kali. Apa yang dibaca? Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kalau ini pasti hafal. Dia hafal ya. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. 70 kali nanti. Maka apa? Kafallahu, maka Allah akan mencukupinya, mencukupi ia, orang yang membaca tadi ini, syarra dzalikal am, ya, syarra dzalikal am, keburukan-keburukan di tahun itu, insya Allah, ya, di tahun ini Allah akan cukupkan kita dari keburukan-keburukan. Allah selamatkan kita dari keburukan-keburukan.